Mudah-mudahan ada yang mau sholat subuh baru masuk kah? Nanti mereka masuk semua. Palidara. Oh. Palidara. Ayo, ngambil kan? Takut ditanyain. Palidara. Palidara. Nah, saya bilang, saya punya saudara ada masuk. Pas dia mau sembahyang subuh. Bom kenapa? Ini saudara saya ada yang baru masuk ini. Pas sembahyang subuh dia masuk nih. Assalamualaikum, salam mempesona. Salam. Apa ini? Saudara saya. Subuh belum tutup. Bisa didengar Pak Bom? Oh, bisa dengar Pak Dani. Ini saya posisinya jauh dari rumah. What? Ada di mana? Di istri kedua kah? Wah, tempat rekreasi. Soalnya bicara pelan-pelan kayak bisik-bisik. Iya pasti nih. Pak Dani lagi di pos 2 nih. Saya keluarga perginya. Kan malam minggu, besok baru pulang. Malam minggu. Oh, malam minggu kan dia dari pos 2 Pak Bom. Ada di pos 2 malam minggu. Besok baru pulang katanya. Aduh. Ini ngobrol apa ini? Ngobrol bebas, Pak. Ngobrol subuh Pak Dani. Mau bicara firman juga oke. Mau bicara tentang bagaimana pengalaman Pak Dani. Percintaannya Pak Dani boleh. Apa bertentangan dengan Kristen? Kira-kira di Muslim bagaimana perkawinan? Pandangan Kristen bagaimana? Begitu loh Pak Dani. Pandangan Islam bagaimana? Kita namanya sharing-sharing. Kenapa di Kristen sampai nggak bisa begini, begitu. Nah, kalau di dalam Islam kan memang perkawinan itu kan sudah ada aturannya, ada tuntunan dari Nabi. Jadi ya yang namanya sudah menjadi tuntunan. Jadi seluruh saya mau tanya, Islam, Pak Dani. Ya. Iya, gimana? Saya mau tanya, pencipta sholat BM2, kalau ada yang Muslim perempuan, coba sekali-sekali masuk dong. Saya mau tanya cuma satu Pak. Saya mau tanya perempuan Muslim, saya mau tanya. Ya pakai nama samaran lah yang masuk sini. Bertanya begini, saya mau tanya begini. Kira-kira Anda di Madu, Anda rasa gimana loh? Kemudian saya mau tanya laki-lakinya begini. Kalau adik Anda di Madu, Anda setuju nggak? Perasaan apa yang Anda rasakan? Contoh, Pak Dani punya adik kawin, terus di Madu. Pak Dani kira-kira perasaan hatinya gimana? Itu yang saya mau tanyakan. Bahagialah Pak Bom dikasih madu, saya mau. Bukan, itu yang pertanyaan. Entah maaf ya. Saya jujur ya, Ini kita bicara bukan agama, hati manusia, bukan. Ada sebentar saudara. Saya jujur ya, secara manusia ya.
Adik saya kawin sama si A. Saya paham. Terus si A ini, Saya paham, Pak. adik saya kan si B. Ya, si A ini kawin Saya lagi. paham. Berarti adik saya kan, ya sebentar. Adik saya kan, saya otomatis saya marah. Saya mau tanya kalau saudara muslim kira-kira gimana? Yang kedua, perempuan ini saya jujur ya, tidak mungkin semua perempuan mau dimadu. Pasti. Makanya saya ingin ada perempuan-perempuan yang dari seberang, saya ingin tanya. Saya nggak bawa agama, saya ingin tanya itu saja. Kira-kira mereka dimadu itu kira-kira gimana loh? Saya ingin dari hati mereka. Coba ada masuk ke sini Kak. Bentar ya, saya kirim link ya. Siapa tahu ada masuk ya. Pakai nama samaran aja. Kira-kira kalau perempuan Kristen silakan masuk ya. Perempuan Kristen masuk lah juga, nggak apa-apa. Kita coba sharing dulu. Masalah ini sangat, saya perlu ingin tahu loh. Saya nggak tahu jadi saya ingin tahu. Kira-kira pada nih gimana? Begini, jawabannya bagaimana Pak? Jadi begini, jawaban saya, selama ekonominya masih sanggup, secara ekonomi dulu biasanya perempuan itu kodratnya itu ekonomi, itu kodrat, itu nggak bisa kita pungkiri, itulah kodratnya perempuan. Ada perempuan juga yang kaya hebat kok, banyak perempuan yang hebat. Banyak. Ya, Jangan kita rendahkan perempuan lah. Zaman sekarang ini perempuan banyak yang lebih kaya daripada laki-laki. Bentar, ada nih. Yang setuju dengan Pak Bobo, ketik 1 ya. Banyak perempuan yang hebat-hebat daripada suaminya. Lebih hebat. Silakan ketik 1. Sebentar banyak dulu. Jangan dipotong. Ya. Jangan dipotong Ya, dulu. Udah, langsung aja. Langsung. Lanjutkan. Enggak, dia kan ada pemisah. Kalau perempuan itu yang sudah mapan, ekonominya sudah kuat, dia nggak mungkin dimadu, nggak mau dia. Karena ekonominya... Suaminya takut. Iya, terus. Jangan dipotong dulu. Ini kan main potong-potong ini. Tidak potong Pak. Orang jangan marah-marah ini. Canda. Bukan diskusi kok. Jadi begini, apa namanya, kalau perempuan itu sudah mapan, ya kan, otomatis dia punya punya kemampuan itu, ekonominya. Ngapain dia mau dimadu? Itu kodrat. Kembali ke kodrat itu. Kodrat itu artinya fitrah, kan. Nah, kalau perempuan ekonomi yang kurang mapan, otomatis apabila dia mendapatkan suami yang mapan, yang bisa mencukupi kehidupannya, bisa membuat dia senang di dunia, saya yakin dia pasti mau dimadu, pasti itu. Saya bisa pastikan karena pengalaman saya di lapangan, jadi saya tahu itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi kepada kodratnya manusia itu. Boleh dibuktikan. Nah, boleh bertanya? Pak Bom. Oke, sambil bertanya. Oke. Boleh, silakan. Saya udah paham. Sekarang pertanyaan ini. Kalau perempuan sudah sukses, laki-lakinya nggak bisa kawin lagi karena istrinya sudah sukses. Pertanyaannya, kalau laki-lakinya nafsu tinggi, dia mau kawin lagi cari perempuan, jalan ceritanya bagaimana? Itu nggak bisa, Pak Bom. Nah, disitulah yang dikatakan di dalam Islam itu ada istilahnya sekufu. Kalau laki-lakinya kaya, perempuannya kaya, terus laki-lakinya jelas mau kawin lagi, kira-kira bisa nggak itu? Nggak bisa. Laki-lakinya kaya, perempuannya kaya. Iya. Pasti kan sunnah Nabi kan dia harus kawin lagi. Iya. Karena itulah sunnah Nabi itu kan ingin mengangkat harkat martabat perempuan. Jadi perempuan yang miskin, suami yang kaya. Saya nggak bicara perempuan miskin, Pak. Maksudnya derajatnya. Perempuan kaya, laki-lakinya kaya. Apakah bisa laki-laki itu cari lagi istri? Nanti kan perempuan nggak setuju. Caranya bagaimana, Pak? Tapi kan perempuannya otomatis nggak mau. Nah, jadi tidak jadi. Kan di dalam pernikahan itu nggak boleh ada pemaksaan. Ya, Oke, kan? jadi tidak jadi. Terus umpamanya laki-laki sudah
kawin tanpa sepengetahuan istrinya, taruhlah kawin celaka lah, membuat hamil seorang perempuan lah. Kira-kira perempuan itu bisa setuju nggak? Bisa kawin lagi nggak laki-laki suaminya? Enggak, Pak. Pak Bom ada bisa itu kawin siri namanya Pak Bom. Oh, Coba ulangi ya Pak udah. Bom. Contohnya laki-laki kaya, perempuan kaya, yang perempuan tidak izinkan suaminya kawin, tapi laki-lakinya sudah berhubungan dengan perempuan lain, terus hamil. Mau tak mau laki-laki itu harus kawin lagi, kan perempuan itu namanya kawin siri ya. Itu gimana? Meskipun Kalau istri pertamanya nggak izinkan. seperti itu Pak Bom jarang terjadi. Saya sih belum, selama saya di lapangan, belum pernah terjadi seperti yang digambarkan oleh Pak Bom. Itu Tapi faktanya. di film-film banyak itu, di film-film banyak. Ya film hayalan itu kan biasa, itu kan imajinasi. Contoh, toh itu kan contoh. Enggak. Iya, Ya contoh gini itu Pak Bom. ada realitanya. Mau gitu. Pak Dani boleh nanya nggak Pak Dani? Iya. Tadi saya silakan. tertarik. Iya, saya tertarik yang Pak Dani ngomong. Yang tadi Pak saya tertarik katanya mengangkat harkat ya Pak Dani ya. Mengangkat harkat wanita kan Pak ya. Ya martabat wanita. Martabat. Kalau mengangkat martabat itu apakah harus dikawini Pak? Ina masuk. Kan kalau begini loh, ya gini loh Pak. Saya nih kasihan lah sama wanita ini, dia miskin, ya kan Pak. Bener nggak Pak Dani? Dia miskin ya. Terus saya mau ngangkat harkatnya dia, kasihan, mau mengangkat harkat dan martabatnya dia. Saya bantu dia Pak, setiap bulan. Saya kasih aja nih uang kamu untuk belanja, untuk makan, untuk hidup kamu. Nih kamu saya bantu sampai kamu nanti dapat suami. Kan lebih besar pahalanya Pak daripada harus dengan saya bantu terus harus saya kawinin. Harus saya nikahi. Tapi itu bisa menimbulkan fitnah loh Pak di darah. Itu bisa Enggak, menimbulkan fitnah. enggak Iya, dong. boleh Anda tanya aja. Kita Enggak sebagai fitnah manusia, lo kalau saya bantu Anda secara tanya. sebentar Pak Dani. Iya, kata kita. Kalau saya Itu kata bantu, kita, tapi orang lain yang Ya, melihat jangan gimana? lihat. Ya kan menimbulkan fitnah. ya Kalau fitnahnya benar jangan bagaimana? takut difitnah. Kalau benar jangan takut difitnah. Kalau Oh, benar nggak bisa. yang difitnahnya bagaimana Kita Pak Dani? sosial. Sekarang misal saya ini kaya nih. Saya Ya, memang kaya. Ya Pak Dani kaya lah. Terus ya ya kan untuk perempuan nih kan. agak kerasan Pak Dani, suaranya nggak kedengeran Pak. Dikit lagi Pak kerasin bisa. Pak Dani raya, jadi kaya raya. Oh gitu. Oke, terus Habis Pak ini Dani. kita tanya Ibu Ina ya. Bantu. Kita tanya perempuan habis ini ya. Nah terus Ya, kalau kita dibantu bantu maksudnya mereka. gimana? Ini Iya. kita bantu setiap bulan 10 juta. Iya. Otomatis orang yang mengetahui kelakuan saya ini itu akan menimbulkan fitnah. Dari mana Pak dia mau fitnahnya Pak? Kenapa dikatakan fitnah ini maksudnya suuzon Mbak apa ya? Berprasangka Iya, buruk. seuzon. Iya tahu. Loh dari mana dia bisa memfitnah? Emang melakukan apaan Pak? Karena kebaikan kita itu kan tidak logis. Lah itu yang Masa kita seuzon Pak. Itu yang seuzon. Itu saya rasa itu sudah menjadi kodrat Pak. Enggak Pak. Misalnya, Saya enggak Pak. Ada tetangga Ya, saya sebentar Pak Dani. Ada tetangga saya miskin, ya miskin, orangnya jelek lah, nggak cantik. Terus ada tetangga saya lagi yang baik hati, dia membantu setiap bulan untuk mengangkat harkat martabatnya, dia bantu sampai nanti kamu jadi
terus dapat suami, baru saya bisa ini karena suami mau tanggung jawab, saya bantu untuk hidupmu. Terus yang mau difitnah apaan Pak Dani? Kira-kira tuh. Tapi kan kalau seperti itu bagaimana mau mengangkat harkat martabatnya? Tapi kalau dia dinikahi, ya coba Anda renungkan aja lah, kita secara apa ya, secara logis saja. Walaupun Nggak bagaimana logis. orang tersebut yang kita dikasih, Kalau dia tidak ada ikatan apa ya, ikatan perkawinan dengan saya, lah, maka orang tidak akan memandang dia itu sebagai apa tuh nggak ada. loh, enggak Pak, Tapi kalau sudah ada itu kan ikatan perkawinan bagaimanapun dia katakan, oh itu istrinya Pak Dani ya katanya. oh ya Dulunya dia enggak miskin. juga Pak. Enggak Enggak, itu juga Pak. terserah Anda. Anda mau membantah terserah. Pak Enggak, Lidara, ini Analogi. bukan mau Pak Lidara. bantah Pak. Pak Ya. Lidara. Saya Ya. boleh sedikit, Silakan Pak. sedikit ya. Ya, ya. Bang Dani, selamat pagi. Kita selisih beda pendapat sedikit, nggak apa-apa Bang Dani ya. Ya boleh lah berpendapat sih. Bang Dani. Berbantah. Ya Saya nggak apa-apa ya. berbantah. Oh, enggak. Saya nggak mau berbantah-bantahan Bang Dani. Jadi gini, menurut saya nih Bang Dani ya, kalau pertama saya dapat menangkap tadi Bang Dani alasan poligami itu pertama mengangkat harkat martabat wanita ya. Nah, kalau Salah bagi satu ya, saya ya salah satu ya, saya kurang setuju. Kenapa? Justru dengan poligami itu kita merendahkan harkat martabat wanita. Bagi saya loh ya, atau bagi keimanan kami ya. Jadi yang pertama, yang kedua, seperti Pak Lidara katakan tadi, apakah dengan mengangkat harkat dan martabat wanita harus dinikahi? Nah, alasan Bang Dani itu seujon ya. Kenapa sih kita harus takut orang seujon? Justru orang menuduh kita seujon, ya, orang seujon itu harus kita buktikan bahwa begini loh saya, ya. Nah, itu yang pertama. Ya, saya membantu dia ikhlas loh. Itu yang harus kita buktikan. Yang terpenting di kita ini orang mau ngomong apa, ya, manusia menilai kita apapun, yang penting kita di mata Tuhan tidak seperti itu. Itulah yang namanya iman sejati. Itu menurut pandangan kami atau pandangan saya. Demikian, terima kasih. Lanjut yang lain. Iya, jadi Ya, gini, silakan Ibu Ina. Bentar Pak Lidara, kasih Oh Ibu Ina iya, dulu. ya. Ya, silakan. Perempuan ya. Ya, Ina. Era jaga Ina, Ina. silakan. Shalom, selamat Tidak pagi. tanya sama Pak Dani. Ya. Selamat pagi semua, Pak Bom, Pak Lidara, Ya. Pak Uta Barat, Pak Mordekai, Pak Dani. Selamat Tanyakan sama Pak Dani. pagi. Selamat pagi, Nathanael. Selamat pagi, Pak Lidara. Pak Dani kenapa bisik-bisik Pak Dani? Saya Ada apa bukan Pak di Dani? rumah. Saya Oh nggak di iya. rumah. Oh Saya pantasan. Tapi kan kan Tapi kan kalau bukan di rumah Pak Dani tidak perlu bisik-bisik kan Pak Dani? takutnya kan di kamar ini kan banyak orang juga. Kiri kanan kita kan Iya Pak Dani suka tingkahlah Pak Dani. enggak, saya sih jujur aja, kalau mau lihat juga bisa sebenarnya. Iya Pak Dani bicara terus dulu, saya dengar dari sini. Siapa tahu saya bisa jawab kan. Tadi Pak Dani ada bilang apa tadi? Angkat harkat dan martabat wanita. Ulala. Mas, saya mau protes ke Ina sedikit nih. Saya mau protes ke Ina sedikit. Bang, Ya. Ina suruh kami tidur, tapi dia sendiri belum tidur. Saya baru bangun nih Pak. Lanjut. Guyon aja. Ini tadi Pak Dani terus Om. Pak Dani terus bicara Pak Dani biar saya dengar di sini. Oh iya, jadi Iya. begini. Jadi, Yang namanya oh wanita- sorry ya Pak Dani ya. Jadi kalau ini saya hargai Pak Dani punya apa ya dalam ajaran Pak Dani ya. Tapi kalau menurut Pak Dani menurut Pak Dani lah ya kan.
ini mohon maaf ini saya kurang ajar sedikit mungkin. Bagaimana kalau anak perempuan Pak Dhani yang dipoligami begitu? Apa pendapat Pak Dhani sendiri? Kalau saya, ya terserah aja ya. Ya, karena udah mapan ya, mungkin nggak tahu anak saya nanti kan. What the heck? Tapi kalau dia sudah mapan, ngapain dia dipoligami? Sementara suaminya juga pas-pasan misalnya. Itu nggak logis kalau untuk poligami. Makanya solusi di dalam Islam itu adalah pertama, di samping kita menginginkan wanita tersebut, juga sekali lagi kita mengangkat harkat dan martabatnya wanita yang miskin, yang mungkin derajatnya lebih rendah, status sosialnya rendah. Oh, jadi kalau dalam keislaman miskin itu derajatnya rendah, Pak Dhani ya? Sorry Pak Dhani, saya rasa itu agak sedikit merendahkan ya. Kalau perempuan punya miskin, itu tuh martabat akan jadi rendah, kah begitu Pak Dhani? Kita tidak bisa terlepas dari penilaian fakta sosial, Bu. Sosiality. Kan Pak Dhani yang menyatakan tadi. Iya. Dengar dulu. Jadi saya katakan demikian karena sudah ditinjau dari segi fakta sosial. Makanya Islam itu jauh hari sudah bisa mendeteksi kondisi manusia yang akan datang. Makanya Islam itu memberikan tuntunan, memberikan pengajaran seperti ini loh. So it mean oke, baiklah Pak Dhani. Jadi maksudnya Pak Dhani itu kalau bilang sudah ditinjau dari jauh-jauh hari, maksudnya tidak penting perasaan perempuan itu kalau mau dimadu atau apa begitu. Maksudnya begitu ke Pak Dhani? Hanya karena doktrin tunggu Pak Dhani. Hanya karena doktrin ajaran begitu harus abaikan perasaan perempuan begitu kok Pak Dhani? Ini kita bukan bicara tentang hal agama ya Pak Dhani. Saya sebagai perempuan saja saya di sini bicara. Ya, kita sebagai pengetahuan sosial aja lah ya. Humanisme dan sociality. Jadi kalau kita berbicara sociality dan kodratnya manusia, ya kan, yang jelas perempuan itu ingin hidupnya, itu memang sudah menjadi kodrat ya, ingin mendapatkan kesenangan hidup di dunia. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, perempuan itu hiasan. Itu jelas. Nggak bisa ibu mungkiri. Kalau ibu memungkiri hati nurani ibu termasuk munafik. Karena apapun yang disampaikan Al-Quran itu pasti benar, Bu. Nggak mungkin bohong. Kalau Tuhan sudah menyampaikan tentang keterangannya, pasti benar. Pasti. Jadi ibu boleh tanyakan kepada diri ibu sendiri. Sekarang kalau ibu kondisinya, ibu renungkan kondisinya serba kekurangan. Kemudian ibu dilamar oleh orang yang punya istri 3, sehingga ibu mendapatkan istri yang keempat. Misalnya, kondisi ibu di dalam serba kekurangan. Sebentar. Saya tanya teman-teman dulu. Teman-teman, dalam hal mengikuti Tuhan Yesus Kristus, pernah nggak kita merasa kekurangan? Tidak. Teman-teman, Tidak pernah. Tidak ya? Tidak pernah ya? Amin. Haleluya. Gini saya tambah dulu Ina. Iya. Pak Dhani kan selalu tadi mengatakan sosial. Pak Dhani, sosial itu justru membantu tanpa pamrih. Makanya ada namanya departemen sosial. Sosial itu justru kita membantu mengangkat harkat martabat
seseorang, mau wanita, mau laki-laki, mau anak-anak, itu tanpa pamrih, Pak. Justru saya menilai Pak Dani, kalau Pak Dani pola pikirnya seperti itu, oh harus mengangkat harkat dan martabat wanita. Saya bantu, harus saya kawinin. Waduh, ini saya rasa rendah nggak sekali. iya nggak ada sosialnya sama sekali, Pak. Itu sama aja, mohon maaf ya Pak Dani. Saya interupsi Iya. sebentar. Oh iya, Interupsi silakan, dong. Pak. Iya, interupsi Kalau silakan, aku ya, pikir-pikir interupsi. benar juga Pak Dani. Oh, Contohnya gitu ya. sekarang, seorang pembantu, kan? Seorang pembantu nih. Terus ada seorang dokter, kan? Dia mau kawin sama pembantu itu, kan biarpun dokter itu ada 3 istrinya. Sekarang pembantu istri dokter itu kan jadi istri dokter, buk dokter. Iya. Kalau pembantu dikawin sama dokter, jadi buk dokter, bukan jadi pembantu lagi. Iya, betul. Iya. Boleh betul, dong. Pak. Boleh, sah-sah aja. Cuma Jadi buk saya dokter kan bukan pembantu. bukan. Tapi bukan tidak sampai situ, ada embel-embelnya. Istri dokter kedua. Istri dokter ketiga. Nggak apa-apa ya, penting kan buk dokter. Coba bayangin nggak sekolah jadi dokter. Coba kalian. Iya. Ini mohon maaf lah Pak Mikir. Itu Mohon maaf namanya lah, Pak Mikir. Itu namanya Bu Ina, aku masih pro Dani loh. Iya, karena Pak Mikir laki. Mohon maaf Karena Pak Dani laki-laki. Itu justru menurut saya itu pemikiran yang salah untuk perempuan. Itu terlalu merendahkan perempuan. Pak Dani kalau Pak Dani, kalau saya sebagai perempuan harus dengan seperti itu untuk angkat saya punya harkat martabat, saya lebih rela saya jadi hamba daripada harus seperti itu, harus jadi madu. What the heck, jadi madu dari apa? Laki-laki yang beristri 3? Seriously, sedang bercanda kah ini? Baru begitu karena perempuan itu serba kekurangan hanya untuk buat begitu. Aduh Tuhan Yesus, itu salah besar Pak Dani kalau Pak sebenarnya Dani masuk malam-malam begini, pagi-pagi begini, dia ingin menghibur kita, bercanda dia. Enggak, saya pro Dani, pokoknya saya pro Dani, soalnya saya laki-laki. Pak Dani. Ini ya sama cerita lanjut nih. Saya punya giliran belum habis dong. Ya begini lah Bu. Ibu oke, karena kehidupan ibu pengantuk. Ya kan? Dia 2 alternatif Bu. Perempuan itu lebih senang dijadikan istri keempat, ya kan? Atau menjadi pelacur untuk memenuhi kehidupan. Pak Dani, ini mohon maaf ya, Pak Dani. Kok sampai jadi pelacur, Pak Dani? Menurut saya Nanti itu betul-betul salah ya, Pak Dani. Perempuan tidak akan mau seperti itu. Tidak mungkin ada perempuan yang pilih jalan untuk jadi seperti itu. Pak Bom, saya nggak ikut-ikut nih urusan perempuan. Saya nggak ikut-ikut, saya mau tidur Pak Dani. Biar aja perempuan urusannya. Pak Dani teruskan tadi bilang apa? Daripada pilih apa? Pilih untuk jadi Pak Bom, laki-laki diturunin semua Pak Bom. Iya. Pak Dani bilang begitu? Karena saya orang lapangan. Oke, itu menurut saya itu mungkin itu pada tempat yang salah Pak Dani. Kalau menurut saya di tempat saya, kami perempuan tuh lebih rela itu cuci toilet tuh daripada harus jadi seperti itu. Dalam dunia ini kok tidak perlu untuk sampai sesusah apapun sampai harus mau jadi madu nomor 4.
Ayo lu Pak pada Dani. Ayo Pak Dani dikeroyok perempuan. Di sini ada dua Ayo. perempuan nih. CJWD sama Ina. Pamikir kita turun, pamikir. Ayo, aku gak mau pro kamu pada di, aku gak mau, aku sekarang gak mau, aku turun. Daripada ntar digaruk Itu sama tuh perempuan cara saya. terlalu merendahkan Pak Bom Bom, yang perempuan, laki-laki Pak Dani. diturunin Pak Bom Bom. Apa yang laki-laki turunin aja Pak Bom Bom. Ya udah, diam Oke, aja. yang lain tolong dulu ya. Ini Pak Dani mau Permisi, bicara. sebentar lo, sebentar. Kalau menurut saya, kira-kira ada yang mau kawin perempuan cantik ini enggak? Oh, itu pas untuk Pak Dani itu. Oh, kalau untuk mengangkat harkat dan martabatnya pasti dikawinin, Pak. Kalau yang ini yang sama ya. Hilang ngantuk ini, Pak. Kalau dia cantik ya. Cantik ya. Alamak. Atau aja orang yang badawi perempuan Aja yang mau bantu mana? Ya udah enggak apa-apa bercanda. Ini Pak Oke, selamat malam. Apa? Dari darat. Sebentar. Selamat malam Ibu CJWD. Selamat malam. Semuanya ini karena pagi di sana maka sudah ngilur ngadur ini ngomongnya nggak beres karena sudah ngantuk semua. Sudah pada ini siapa yang sudah pikiran ngorok? Pikiran sudah pada nggak beres ini ngomong seperti itu. Lebih baik pikir Siapa itu, baik-baik Bunda? dulu Pak Dani. Pak Dani, Siapa? pikir Oh, Pak baik-baik diri sendiri dulu baru ngomong itu tuh nggak gampang loh seperti itu. Bukan hanya ngomong aja, harus secara logis ngomong, harus logis ngomong itu, nggak bisa begitu saja. Fakta sosial nggak bisa kita pungkiri, kita nggak bisa menutup mata. Lupakan kata sosial itu dulu Pak Dani, please. Please. Fakta sosial tidak bisa kita menutup mata. Aduh, Itu bukan fakta cara sosial namanya. begitulah untuk begitu kumpul gitu. Rilis milet Miko. Rilis. Justru ya menurut saya justru kehadiran agama itu Pak Dani ya, menurut saya Pak Dani ya, justru kehadiran agama itu Pak Dani untuk memperbaiki keadaan sosial yang tidak baik. Seharusnya. Setuju. Ya, yang setuju terima kasih, yang tidak setuju juga terima kasih. Baru saja kau berada negara mana? Pak Mikir bagaimana Pak Mikir? Defend Pak Dani? Sebentar dulu, saya mikir dulu. Sebentar, tunggu 5 menit. Lidara. Pak Lidara. Pak Lidara tidur. Pak Lidara. Pak Mordekai. Pak Mordekai abangku. Abang. Yap. Tadi kan saya udah bilang toh, tadi kan kami tinggal 4 orang. Saya, Pak Huta Barat, Pak Lidara, Mordekai. Dani masuk, saya bilang pasti rame. Rame kan, ini sekarang di studio ini tinggal berteriak-berteriak, ini ingin masuk banyak. Sekarang biarkan yang wanita bicara Pak Bomo, lebih yang biarkan yang wanita bicara. Nah, kita diam. Kalau saya bicara Pak Bomo marah ya. Pak Dani bicara juga ya Pak Dani, soalnya ini dengan Pak Dani kan? Oke, Pak Dani duluan Pak Dani. Apa tuh yang mau dibicarakan? Ya, Pak Dani Ya, tadi karena berkor-kor bahwa perempuan bla bla bla. Itu fakta sosial. Nggak bisa kita kesian pungkiri. ya, Boleh kalau Ibu gitu tanya kepada apa? disengsarakan perempuan, sangat sengsara kalau poligami itu, sangat jiwanya tertekan, hatinya tertekan, kehidupannya tertekan, akhirnya sakit dan sakit. Ya. Waduh. Hajar Bu. Sakitnya tuh di sini. Yang bicara lah Sakitnya cewek jangan tuh di laki-laki. sini. Sengsara Cuma kalau dukungan badan aja itu. Pak. Lanjut. Laki-laki diam. Sakit tetap terasa sakit Bu, tetapi
mana lebih sakit Jangan dengan tapi, pokoknya kehidupan sengsara dia. hidup, batin yang sengsara, luka parah, Pak Bom, luka Pak Bom, menderita itu kalau saya nggak mau poligami. ikut-ikut Pak Bom. Saya mau tidur Diam. dulu daripada. Parewawa nanti kena denda loh Walai parewawa. wawa mau tidur aja, jangan nyelotok ah. Kasihan loh. Karena Pak Pikir baik-baik Karena itu Pak Dani, Pak kita Dani hibur diri aja ya Pak Dani ya. Gak apa-apa ya Pak Dani ya, santai aja. iya. Kita bukan Ya, mau sambil menghibur diri tapi kan memberikan tapi pikir edukasi. baik-baik. Perempuan kalau di Iya, betul, poligami, aduh, sengsara loh Pak Dani. Sakit penyakit datang, sakit pikiran, bisa depresif. Waduh, kasihan loh. Kalau keluarganya seperti itu, maaf, kalau keluarganya seperti itu, bagaimana itu Pak Dani? Bukan bahagia lagi. Iya ya, kalau saya seperti apa orang yang masih Bobo bicara sedikit Bobo. Pak Dani masuk ini kita jadi semangat pula lagi. Ya kita ketawa-ketawa. Pasti yang di rumah ingin masuk. Pak Dani mantap. Pasti yang di rumah banyak ingin masuk. Ampun Pak ya Dani, di studio ini makasih. berteriak-teriak. Bukan dapat uang bahagia, tapi dapat kesengsaraan yang luar biasa. Gimana itu? Aduh, dibohongi Iya. oleh laki-laki, ditipu. Bunda, ada lagunya. Sungguh teganya, Pak Bom. teganya. Pak Bom, saya tidak ingin bicara Pak Bom, tapi saya ingin nyanyi. Hai, Boleh. senangnya dalam hati kalau beristri dua. Kalau saya coba ini. Oh, seperti dunia. Teganya. Adik, ntar saya selesaikan dulu nyanyi saya. Saya mau nyanyi. Hai, senangnya dalam hati. Ternyata isinya 10. Itu lagunya Pak Dani juga itu yang ciptakan, Dani Ahmad. Iya betul. Coba sebentar interupsi. Lagunya Pak Saya Dani sudah itu. mikir. Ahmad Sebentar saya Dhani sudah kan, Pak? mikir. Sebentar saya Iya, sudah iya, mikir. Saya sudah mikir. Saya mau tanya Pak Dani. Pak Dani, Macet ya? kau kan Pak Dani sebelah ada nenek-nenek. Sebelah rumah saya ada nenek-nenek ini. Saya mau bantu dia gimana caranya Pak Dani? Kau nggak dikawin. Itu deritanya Pak Halo. Mikir kawinin nenek-nenek. Allah. Ampun DJ. Pak Huta Barat tadi sudah tidur saya lihat, tapi langsung dibangun kembali. Itu semangat 45 dia. Dani, jangan begitu lah Dani. Pikir masa depan anak-anak dulu, Pak Dani. Oke Pak Dani. Anak-anak perlu diperhatikan. Pak Dani jangan marah ya Pak Jangan Dani. juga. Tadi kan saya katakan kalau kita mapan. Nasi goreng. Macet nasi goreng. Ada kasih nasi goreng. Bu. Suaminya, Kan begini, Murad Marid itu yang nggak benar. dengan masuk yang Bang Dani, dia kan menghibur kita juga menghibur Iya. Dani, kita nyanyikan untuk Bang Dani. Itu namanya laki-laki tidak tahu diri. Nah, itu dia karena tidak Sorry. tahu Gimana, Pak Dani? Tadi apa? itulah. Tadi apa? Pak Gimana? Dani tolong ulang. Kalau suaminya Murad Marid kehidupannya, kemudian dia mau menambah istri, itu namanya tidak tahu diri. Laki-laki seperti ini Ibu-ibu melihara Tadi suami. katanya untuk ke Ibu-ibu ada. Enggak. Bapak-bapak Enggak Pak Dani. Ada ibu. Pak Dani masalah saya. Pak Dani masalah saya kan lain nih Pak Dani. Saya kau dibilang gak kaya ya lumayan cukup kaya nih. Tapi mau bantu bisa. itu nenek sebelah itu gimana caranya? Saya nggak mau kawin sama dia.
Itu jadi Oke, omongan kalau ini. Pak Dani dulu. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang tentang ini kawin-kawin nih, kalau bilang ada nenek sebelah rumah itu saya tidak mau masuk campur karena saya memang di sini. Belum tahu tentang campur. Makanya Pas lagi sebelah saya lagi. sebenarnya. Gimana cara saya bantu dia? Saya bingung di sini, kenapa saya di sini? Saya di mana sebenarnya? Aduh, baru kabar. Ibu-ibu yang jawab. Kalau saya begini, kalau ada anak tetangga anak kecil misalnya ya, dia tidak mampu sekolah. Nah, saya tinggal buat perjanjian. Saya sekolahin, nanti sudah gede saya nikahin gitu. Aduh, serem banget itu. Wah. Kan mengangkat harkat martabat dia. Aduh. Itu mbak ambil kesempatan dan kesempitan bro. Oi, kesempatan dan kesempitan itu. Ibu-ibu, hati-hati. Pak Ustadz mau masuk, Pak Ustadz. Pak Ustadz Cegu ada mau kebenaran, cegu kebenaran Silakan, yang di live chat Pak masuk, Ustadz. cegu kebenaran. Sebentar. Ina, ada Pak Ustadz mau masuk. Selamat malam, Pak Ustadz. Wow, Pak Media menjadi media seluruh room ini. Wow. Selamat malam broku Madia. Saya yakin saya Pagi salah. Saya yakin tidak lama lagi Dani pasti mundur deh. Assalamualaikum Pak sahabat Dani dan Pak Media. saudara Madia, Pak Dani. Saya Assalamualaikum bersyukur Pak Dani. bahwa akan diperbarui hatinya dari Tuhan Yesus. Wow. Pak Dani, saya selalu tegur Pak Dani. Pak Dani tidak tegur saya juga. Pak Dani pula, Pak Madia. Saya kan selalu tegur Pak Madia dengan sopannya loh. Senang mendengar kawan-kawan diskusi ini Pak Dani. Ini orang Pak Dani, mereka ini memang senang Pak Dani. Memang ajaran mereka, kawan-kawan ini poligami kelihatannya anti. Padahal Yesus kan keturunan poligami Pak Dani. Nabi Abraham poligami juga. Yesus keturunan Daud. Mereka anti poligami Pak Dani, tapi nggak apa-apa. Waduh. Yesus keturunan Daud poligami, tapi kawan-kawan ini kelihatannya mau olok-olok poligami, nggak boleh kawan, nggak boleh. Pak Madia, Pak Dani, Tuhan Yesus dengar itu senyum-senyum lihatnya. Oh begitu kah, Pak Madia? Iya, jangan diolok-olok lah poligami. Yesus tuh di mana ayatnya, Pak Madia? Bukan di zaman dulu. Jangan Nabi Abraham tuh poligami, itu keturunan siapa? Ishak itu. Madia. Ini sudah ngarang di atas batu tanah. Madia. Sebentar bapak-bapak ibu Media, saya mau tanya Media. Kira-kira kalau adikku di poligami kamu mau nggak? Kamu setuju nggak? Ya, buktinya Yesus keturunan Daud. 12 murid itu. Enggak, kita nggak bicara ke firman Tuhan. Sebentar, kita bicara jangan ke situ. Saja nih. Nanti kamu tersesat. Artinya kalau Tuhan itu sudah milih keturunan yang berpoligami, ya kita harus belajar. Nanti saya bisa bikin Anda kepelingar. Saya bisa jawab semua itu. Nanti kamu ngerak lolok gitu. Saya mau tanya dulu Media. Kalau adik kamu di poligami, kamu mau nggak? Kalau Tuhan sudah tentukan jodohnya seperti itu. Kamu punya adik perempuan ada nggak? Ada. Jangan adik perempuan, anak. Sebentar. Kamu punya anak perempuan ada nggak? Media, kamu punya anak perempuan ada nggak? Belum ada. Madia belum ada punya anak perempuan. Okay. Kalau contoh kamu punya anak perempuan mau dipoligami, kamu setuju nggak? Itu namanya suratan takdir, jodoh, maut. Tidak, maksudnya saya mau dengar dari mulutmu. Kamu mau nggak? Itu pertanyaan nggak dijawab. Sebentar teman-teman, Ada kalau begitu Pak Bom tidak mau Yesus keturunan poligami. Saya tanya dulu. Kira-kira kalau anakmu besok ada anak perempuan mau nggak dipoligami? Kalau dalam Islam memandang itu suratan takdir, jodoh, maut, rezeki itu. Bukan saya tanya itu, saya mau tanya dulu dari mulutmu. Kalau besok anakmu perempuan mau dipoligami, kamu mau nggak? Kan sudah Madia bilang. Suratan takdir, mau tidak mau itu bukan urusan. Saya tidak tanya itu. Kalau umpamanya anak perempuan, kalau perempuan ada anakmu perempuan, kamu mau nggak?
mau tidak mau, manusia itu hanya berikhtiar, suka atau tidak suka. Tidak, maksudnya kamu jawab saja. Kalau Mau umpamanya atau besok tidak? anak Mau atau perempuanmu tidak? dipoligami, kamu mau nggak? Kamu terima nggak? Ya seperti gini Pak Bom, seperti di saya 11 ayat Sudah 1, dijawab itu, yaitu Pak seperti Bom. Daud, dia lapang dada saja. Nggak Dia lapang usah. dada. Saya tanya mengikuti saja, kemauan saya tanya poligami. saja. Kenapa kamu takut sama kami orang Kristen? Katanya Tuhan kami nggak benar. Makanya saya mau tanya. Jawab saja. Ya kalau dia Kalau boleh anak saja. kamu, saya mau dengar dari mulut. Kalau anak kamu besok perempuan dipoligami, kamu setuju nggak? Oke, jadi gini, kalau Madia hal seperti itu, plong saja, bebas saja, tidak ada masalah. Bebas Matius saja. 1 Setuju. ayat 1 sampai 17. Itu Yesus pun keturunan poligami. Jadi kawan-kawan mengolok-olok poligami, kasihan Tuhan Anda. Saya tidak mengolok. Abdul, kau dengar saya tidak bicara Alkitab. Saya cuma tanya manusiawi. Kenapa diolok tadi? Dengar. Saya tidak tanya. Saya kalau singgung nanti kau hancur. Ya, saya kalau bicara nanti kau hancur. Saya cuma tanya, kamu setuju nggak secara manusia? Kita bicara manusiawi, secara teman. Kita bukan bicara firman Tuhan sekarang. Kalau andai kata anakmu besok perempuan, kamu setuju nggak dipoligami? Setuju atau tidak ada masalah. Bukan tidak setuju atau tidak, Madia berpendapat tidak ada masalah seperti itu. Bukan itu. Saya tanya, bentar Pak. Sekali lagi saya tanya. Kalau kamu nggak jawab berarti saya bicara orang bodoh. Kalau umpamanya anakmu besok perempuan, kamu kan belum ada anak. Seandainya kamu belum ada anak perempuan, terus anak kamu dipoligami sesuai dengan apa yang kau sampaikan tadi, kamu setuju nggak? Setuju saja, tidak ada masalah. Apabila sudah takdirnya, tidak ada masalah. Amin. Akan terjadi. Ini buat saya. Sudah saja, tidak ada masalah. Ini buat saya. Dalam nama Yesus terjadi. Ya. Amin. Jadi Ini kalau buat saya. Pak Bom seperti itu, Pak Bom, Bapak Pak Bom Madia. nanti Daud itu keturunan Madia. Yesus. Apa yang kau ikat di dunia Madia. ini, terikat juga di atas. Terjadi. Jangan begitu. Nanti kau akan rasakan. Setidaknya Madia. Abraham. Kalau Anda melihat membuat ini akan terjadi. Saya tidak Madia. membuat. Madia, kamu coba Ya, tanya Anda istrimu, siap mau menolak nggak loh. dipoligami? Madia, coba kamu tanya istrimu, mau nggak dipoligami? Ajaran agama itu tidak terlepas Nggak mau. dari pengajaran Madia. Bible atau kitab suci. Madia, istrimu tanya. Yesus keturunan Daud loh, berpoligami. tidak nanya Abraham istri saya? berpoligami 3 istrinya. Poligami juga Saya Daud tanya, 12 itu berpoligami. Justru Ya udah. Nabi Musa berpoligami. Jadi banyak Madia. yang berpoligami. Jangan perbuatan dihujat, yang kasihan tidak benar, nabi-nabi. ya. Tokoh-tokoh dulu berpoligami jangan dihujat gitu loh. Apalagi Madia, dituduh itu berzina. itu Pak Yusuf bukan dulu mengatakan itu berzina, itu poligami, bukan tidak ajaran boleh. Tuhan, Madia, bukan ajaran Tuhan. Kalau kamu diwajibkan Betul. dari Tuhanmu. Kalau bukan ajaran Tuhan berarti Tuhan salah memilih keturunan berpoligami. Tidak Bagaimana ada, Tuhan tidak itu? ada ajaran Malah Tuhan. dituduh berzina gitu kawan. Jangan Kalau tidak Tuhan boleh. yang Kasihan. kalau Tuhan yang benar, kalau Tuhan yang benar tidak mengajarkan poligami, Madia. Berarti Di, Tuhan di salah dong. Quran, Menurunkan Alkitab di suci. Quran, Menurunkan ayat-ayat Quran, keturunan Daud. di Coba Bapak renungkan. Quranmu, diwajibkan 1, 2, 3, 4. Udah. Bukan diwajibkan, bukan diwajibkan, dibolehkan. Berzina kawan. Apa berpoligami kan berzina di kawan-kawan anggap. Berarti Tuhan salah dong memilih keturunan yang seperti itu. Oh, tidak salah, tidak salah. Berarti ayat-ayat di Bible apa salah kawan? Oh, itu cuma otakmu yang nggak nyampe, Madia. Otakmu sudah kotor, Ini jadi fakta kamu loh, berpikiran kawan. Fakta kotor. loh. Coba Anda renungkan kawan. Ini fakta, jangan Anda. Kamu kan nggak lihat. Tadi. Sekarang kami tanya. Gini, Madia ya. Sebentar, saya jelaskan dulu tentang Tuhan Yesus. Sebentar. Itu Secara Anda akui nggak administratif. dia keturunan Daud? Sebentar. Kamu Anda dengar akui dulu, nggak dia Madia. keturunan Kamu Daud? dengar dulu, Madia ya. Secara administratif, betul ya. Yesus itu keturunan Daud. Nah, Ya. itu. Dengar dulu, orang belum ngomong. Habis. Tetapi dari proses kelahiran Madia, Yesus itu tanpa ayah. Ya. Itu hanya garis keturunan itu secara administratif. Kalau Anda mau tahu, ya. Paham? Jadi poinnya Yesus mengikuti orang yang berpoligami. Artinya dia suka dengan keturunan seperti itu.
Nadia. Nah, itu kan otakmu yang kotor yang menyimpulkan seperti itu karena kamu sudah terbiasa poligami. Kamu sudah terbiasa dengan poligami, mau mencari pembenaran terhadap ajaranmu, lu bawa-bawa ajaran orang lain, nggak boleh begitu, Nadia. Orang Sebentar. nafsu dan Sebentar. Ya, artinya kawan-kawan renungkan. Tunggu sebentar. Sebentar. Tunggu sebentar. Kan tetangga Madia ada yang ini nih, ada yang nenek-nenek, yang tua nih. Gimana caranya Madia bantu nenek-nenek itu tanpa dikawini? Soalnya kan kata Pak Dhani menimbulkan apa namanya fitnah ya. Ayo, gimana caranya nih? Dalam Islam itu banyak cara membantu jandanya. Itu ada dikhususkan membangkit fakir miskin, janda-janda tua, panti jompo. Itu ada cara, ada yang dengan tidak bisa, bro. Itu di sebelah rumah, bro. Sebelah rumah. Itu sebelah. Di dalam Islam itu di sudah sebelah. ditentukan takarannya. Ada dengan bantu fakir miskin, bro. itu ada zakat fitrah. Bukan, kan kamu bantuin dia. Kamu harus bantuin dia tiap bulan. Bukan zakat setahun sekali. Cuma nggak bantuin dia, mati kelaparan dia. Kamu bantu dia tiap bulan. Ini kasih 500.000. Masukkan panti jompo. Siapa yang bisa masukin? Dia bilang jompo banget, ya enggak. Dia itu 60. Iya, itu dia nggak mau masuk panti jompo. Itu bisa dimasukkan. Nggak bisa, bro. Dulu nggak ada panti jompo lah tempat kamu. Nggak ada panti jompo. Madia mau nanya, boleh? Jadi gini, renungkanlah kawan. Sebentar, ada ibu mau tanya. Madia diam dulu. Kamu tahu diskusi nggak? Madia mau nanya. Madia mau nanya. Allah itu menciptakan Adam berapa? Allah menciptakan Adam berapa 1. banyaknya Adam? Hawa berapa? 1. Hawa berapa? 1. Memangnya ada Hawa 2, Hawa 3, Hawa 4 Tuhan ciptakan. Itulah keadilan, Madia. Nah, setelah kejadian peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa, ini banyak hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, itulah Yesus datang ke dalam dunia meluruskan hal-hal yang tidak benar. Begitu, tapi kenapa Madia. pilih keturunan Daud, keturunan dari jalur Abraham, Ishak yang berpoligami? Kan banyak tokoh lain yang bersih, kata Anda, yang sendirian. Kenapa nggak diambil? Gitu. Madia. Kan masih banyak yang nggak berzina. Kalau kawan-kawan menuduh sebentar, poligami. Media, cerewet. Nanti saya punya nubuat itu terjadi buat kau. Kau lihat saja. Saya tanya kau. Lanjut, Pak Bom, lanjut. Silakan. Ya, saya tanya kau dulu. Daud itu kawin istrinya banyak, itu Tuhan yang suruh atau dia mau sendiri? Iya, itu hukumnya. Kalau Anda Daud dipilih jadi tokoh yang mulia, kenapa Tuhan pilih dari keturunan berzina? Kalau kawan-kawan nuduh kan berpoligami berzina itu. Abah, saya tanya. Gitu. Waktu Daud dipilih sama Tuhan, Daud dipilih sama Tuhan, sudah kawin banyak gak? Betul, Pak Bom. Sudah, betul. Ya. Sudah bagaimana? Daud masih muda, bodoh lu. Benar saya jawab ini. Orang ini. Ngawur, sampai kasih tau kau, Yudaismet. Jangan dimasalahkan itu poinnya. Dia kenapa Yesus memilih orang yang berzina, keturunan berzina, berpoligami, kan kawan-kawan tuduh berzina itu. Kenapa? Banyak orang baik-baik kata Anda yang tidak berpoligami, kenapa nggak dipilih? Itu masalahnya kan di situ saja, kawan. Nah, itu artinya poligami nggak dilarang. Tapi kawan-kawan malah menghujat poligami, kasihan. Foto-foto anak bayi itu siapa? Bukan mengolok, Madia. Bukan mengolok, cuman kamu yang merasa diolok. Oh, yang lain nggak mengolok, Madia. Tadi ketawa ketiwi itu, ibu siapa namanya? Ketawa kan lucu. Menangis-nangis ceritanya, membandingkan poligami sedih itu kan mengolok-olok secara tidak langsung poligami. Oke. Tertawa Pak Mordecai tadi. Iya, saya tertawa tadi. Mohon maaf Pak Madia. Marah nanti Tuhan Anda Yesus marah, dia sedih kalau Anda gitu kan, dia kan keturunan poligami. Mohon maaf Pak Madia. Madia, kalau mau bertanya tentang hati wanita yang dipoligami,
tidak ada yang pernah ikhlas, Madia. Walaupun Berarti dia Anda mau merelakan, Yesus tetapi pasti Anda boleh tidak gitu kawan. ikhlas. Yesus kan keturunan itu gitu Contoh, loh. Madia, Nadia, kau Madia, diam jangan dulu. sampai di sana, Madia. Kau tunjukkan sama saya satu ayat bahwa Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub suruh kawin banyak. Dengar, Madia. Kau tunjukkan satu ayat buat saya. Saya tantang kau malam hari ini. Nanti saya kasih lihat ayat bahwa Tuhanmu suruh kawin. Tapi Ayo. tidak ada juga aturan, Pak Bombom. Tidak ada juga aturan yang melarang poligami, Pak Bombom. Tunjukkan ayatnya di Bible nggak ada yang melarang poligami. Tidak ada yang melarang. Tuhan kita tidak suruh kita kawin banyak, hanya Tuhanmu yang suruh kawin. Iya. Ya, tapi kan kenapa kawan-kawan mau olok itu poligami seperti Ino tadi? Gak ada. Tuhan kita nggak pernah suruh Daud kawin, Salomo saja. Kau dengar? Kalian itu kalau memang Tuhan kita menyuruh Daud kawin banyak, Daud itu punya istri berapa banyak? Saya kasih tahu ke media. Daud punya istri berapa banyak? Ayo. Jadi gini. Kalau andai kata Daud punya istri banyak, kita disuruh kawin banyak, kita akan ikut. Salomo saja istrinya banyak. Permasalahannya kemauannya benar. Karena dia kemauan sendiri, makanya Salomo kawin sebanyak. Kemudian Daud kawin banyak, tidak ada suruhan dari Tuhan, makanya Daud jatuh dalam dosa, makanya Daud minta pengampunan. Tuhan kita tidak ada suruh kawin banyak. Tadi kau sudah salah, kau katakan Tuhan pilih Daud itu pada waktu Daud sudah kawin, itu kan kau sudah lorong itu. Oke, sebentar lagi. Tadi Madia, pertanyaan Madia, kenapa dia pilih keturunan seperti itu kalau dikatakan poligami itu tidak baik. Oke, Madia. Kenapa dia pilih apa Tuhan dia mau tahu dengan keturunan Daud. Sebentar Madia. Menggenapkan janjinya, Madia. Lanjut pada Dia nih, selalu Madia nyantai, standby dulu Madia. Madia. Perhatikan. Tuhan itu kalau sudah mengeluarkan firman-Nya, kata-katanya, dia harus genapi, Madia. Nah, waktu dia Daud sudah dia menjanjikan hal-hal itu harus dia genapi, walaupun dalam prosesnya si Daud melakukan kesalahan. Jadi janji Tuhan tetap harus digenapi, Madia. Jadi Tuhan Yesus lahir dari keturunan Daud bukan berarti seperti yang kamu anggap. Di sini ada janji Tuhan, firman Tuhan yang harus digenapi. Begitu, Madia. Nah, jadi tapi begini, kalau Madia, menggenapinya dalam memilih posisi yang salah gimana? Kalau kawan-kawan katakan poligami salah, berarti Tuhan salah nih memilih nih, kenapa keturunan yang seperti itu dari dipilih. Orang berzina menurut kawan-kawan yang ada di room ini bukannya mengolok-ngolok, tetapi kami itu respect dengan perempuan-perempuan yang dipoligami gitu loh. Karena apa? Tidak ada itu sama saja menyakiti perasaan Tuhan Anda, Yesus itu. Karena dia keturunan poligami itu. Dengar dulu, Madia. Sama menyakiti perasaannya, jangan. Nggak boleh begitu, menyakiti perasaannya itu. Secara tidak langsung, kawan. Pak Bombom sudah bertanya, jikalau anakmu mengalami seperti itu, apa yang kamu ingin, kamu rasakan gitu loh. Kita salah satu contoh ya, wanita yang kita anggap sangat alim di Indonesia ini. Seperti contohnya yang nyanyi gini nih, apa ya? Yang lagu siapa ya, Pak Ustadz yang terkenal itu ya, bapak-bapak ibu-ibu. Nanti dia akan mengalami, Bu. Ya, itu. Saya nggak kutuk, tapi saya berdoa dia akan mengalami karena apa yang di dunia akan terikat. Iya, dia jangan takabur. Kau nanti lihat ya, itu kan takabur. Doa orang Kristen itu besar. Gus Dur saja dia paling aktif. Jangan takabur. Demi pembelaan sesuatu yang menurut kawan-kawan nggak terima, nggak masalah. Madia bicarakan fakta saja, fakta bahwa di Bible fakta ya. Oke, sebentar aku mau nanya Madia. Tadi kan nenek-nenek, sekarang ceritanya cewek cantik umurnya 13, miskin. Gimana saya mengangkat martabat dia, Madia? Banyak cara, kawan. Nenek-nenek kau dorong ke dapat jompo sekarang yang cantik nih. Masya Allah kau. Ada dua cara itu, diangkat jadi anak boleh, jadi anak angkat boleh. Gitu. 13 udah ini, ntar jadi ini, jadi apa? Jadi ngomongan.
Jangan jadi anak angkat lah, bro. Anak angkat boleh. Diangkat anak. Nggak boleh, bro. Kalau dalam Islam boleh. Kok jadi menjadi anak boleh. Nah, boleh itu. Kapan tanya Pak Dani? Pak Dani boleh gak kajak angkat anak di Islam? Tadi Pak Dani bilang lain. Tadi Pak Dani bilang apa kalau orang perempuan yang miskin untuk angkat dia punya harkat dan martabat itu perlu dikawini walaupun itu jadi istri nomor 4. Mana ada dua cara? Mana ada dua cara? Mana? Lagi apa? Kawinin. Ini di framing lagi. Ini framing ini. Masa saya framing? Pak Dani gimana saya framingnya Pak Dani? Katanya tadi dikawinin. Ibu ini nih, ibu apa? Oh, bukan aku kan, bukan aku. Oh, di mana saya framing tadi? Saya interupsi ya. Teman-teman lanjut dulu ya semua ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Thank you. Alah, Pak Mordekai jangan keluar dulu lah, Pak Mordekai. Ini lagi seru nih Pak Mordekai. Pak Lidara. Untuk besok ada kegiatan lanjut ya teman-teman ya. Dia mau tunggu Pak Mordekai marah-marah dulu. Kenapa keluar? Pak Lidara. Kau udah marah-marah. Jangan, biasanya Pak Mordekai suka jangan marah-marah. Jangan nangis lah, Pak Madia. Madia kangen marah. Kenapa aku yang gak minum jadi mabok ya? Tadi apa ya Pak Dani? Jangan terlalu banyak ngomong Pak Media, supaya hati itu dibuka yang terang. Jangan seperti itu terus Madia. Tuhan Yesus mengasihimu. Sangat mengasihimu. Iya Ibu. Sangat mengasihimu Madia. Iya Ibu, bentar Ibu. Pak Dani tadi apa? Tadi saya framing apa Pak Dani? Ya Pak Dani. Tadi Pak saya Dani, wake up. katakan pertama poligami itu bukan wajib ya. Pertama itu bukan sesuatu kewajiban tetapi memberikan solusi. Kedua saya katakan kita mengawini bukan cuman mengangkat harkat dan martabat ya kan? Itu hanya salah satu cara. Kan saya bilang kan salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Jangan ada yang ketawa ya, nanti kena undang-undang penistaan agama ya. Ini yang makanya kadang-kadang kita itu ya kalau diskusi pertama kita itu berpikiran positif thinking, kedua kejujuran. Perlu tuh jujur. Kita sudah ada negatif thinking. Kami orang Kristen kemudian jujur, kita mau punya jujur upaya Iya Bu, untuk iya betul sebentar. ajaran ataupun membelokkan konotasi yang lawan bicara, itu saya rasa tidak etis karena konotasinya jelas. Setiap lawan bicara itu kan punya konotasi pembicaraan, ya kan? Kalau konotasi itu Anda belokkan, Anda selewengkan, nah itulah kalau Anda kurang tanyakan, jangan langsung Leweng sama istri gimana itu? membuat framing ataupun membelokkan konotasi. Pak Itu yang menjadi Dani, persoalan Pak yang Dani, heran. Pak Dani, Ya, saya Bu tidak tahu Ana, lah, Pak kalau yang Dani. manusia yang berpikir otomatis bisa membedakan, tetapi kalau kita tidak mau berpikir ya susah juga mau bilang apa lagi. Ini saya Kalau menerima rata-rata Pak Dani. itu Pak Dani, saya menerima alasan Pak Dani untuk mengangkat harkat martabat dalam kondisi yang tidak baik, Pak Dani. Tapi Pak Dani, pernahkah terpikir kalau ayat ini akan menjadi alasan, menjadi tameng, menjadi senjata bagi laki-laki yang punya pikiran yang tidak baik? Begitu loh Pak Dani. Itu yang kita prihatin gitu loh.
ada ayat yang dipakai oleh laki-laki yang memang punya niat-niat yang tidak baik terhadap istrinya dengan berdalih ayat untuk mengangkat harkat dan martabat. Kalau memang benar contoh-contoh mengangkat harkat dan martabat wanita, itu memang benar. Wanitanya memang benar patut untuk ditolong. Pak Medi nikahi, memang dia sudah tua, tidak punya keluarga, rajin bekerja, hidupnya baik-baik. Mungkin masuk akal. Tapi banyak kenyataan yang kita lihat Pak Dani, bahwa mereka bilang mengangkat harkat martabat, tetapi yang dinikahi adalah wanita-wanita yang tidak pas menurut kami. Sehingga perlu pertanyaan Pak Dani, ayat ini begitu loh. Nah, bagi mungkin karena ayat ini sudah tertulis Pak Dani. Maaf Pak Dani sebentar. Jadi kalau mungkin ayat ini kan tidak mungkin dihapus tuh. Tetapi marilah kitalah yang berpikiran cerdas. Yang mana sih yang memang asalnya dari Tuhan, yang tadi saya katakan kepada media. Adam itu Tuhan ciptakan satu, Hawa itu Tuhan ciptakan satu. Itulah keadilan Tuhan Pak Dani. Nah, nggak mungkin kalau Tuhan itu adil, seharusnya pada saat itu dia menciptakanlah Hawa 2, 3, 4, kan sepi tuh masih di sana. Belum ada rame-rame kayak sekarang. Nah, tapi Tuhan menciptakan Adam cuma satu, Hawa cuma satu. Itulah keadilan yang sesungguhnya gitu loh Pak Dani. Nah Pak Dani, janganlah meniru hal-hal yang tidak pas. Kan tidak diridhoi Allah. Apa ya, bagaimana itu saya nggak hafal ya. Jadi seperti itu Pak Dani. Jadi Pak Dani kalau punya pikiran yang baik, ya punya Aduh, mabok gue. Mabok gue. Sudah Tuh kan dikuliahin. Tuh kan Pak Dani dikuliahin. Sudah belum? Ibu bicara. Ini suara wanita Pak Dani. Sudah belum? Jadi tolong ya Pak Dani, kita di sini wanita yang ada di ruang ini tidak menertawakan Pak Dani, cuman mengingatkan. Mungkin ada sedikit, mungkin penyampaian Pak Dani atau Pak Media itu membuat kita sedikit tergelitik untuk mungkin ada teman yang sedikit tertawa, tetapi bukan mengolok gitu loh Pak Dani. Jadi begitu Pak Dani, jangan salah mengerti ya Pak Dani gitu. Kita cuman tadi Tuhan mengasihi Pak Dani, Pak Madia, janganlah lakukan hal yang tidak benar. Mari kita kembali kepada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu satu laki-laki. Terima kasih ya Pak Dani, Madia. Oke, begini ya. Kita punya keimanan yang berbeda, itu yang pertama. Harus kita saling menghargai ya. Ajaran kita dan ajaran Anda berbeda. Saling menghargai, itu yang pertama. Iya, menghargai Pak Dani tadi saya katakan. Silakan Pak Dani, itu ayat nggak bisa dihapus, itu adalah iman Pak Dani. Cuman saya mengatakan pribadinya Pak Dani untuk lebih cerdas dalam memilih apa yang harus dilakukan Pak Dani. Kapan saya mau. Pak Dani jawab dulu. Sudah Bu. Mabok lu Pak Dani. Lawa aja. Silakan Pak Dani, silakan Pak Dani. Dua. Silakan Pak Dani. Pak Dani silakan. Oke. Santai aja Pak Dani. Silakan. Simpelnya kita di dalam konsep berpikir mana yang terbaik di poligami atau menjadi orang melarat atau miskin, rajin rendah, atau menjadi pelacur. Mana yang terbaik di antara tiga? Pak Dani, saya potong ya Pak Dani. Pak Dani ulang tadi, Pak Dani bilang, coba ulang. Pelecehan di rumah tangga kami itu yang menciptakan pelacuran banyak di Indonesia itu. Ya, kosong aja. Perempuan ataupun kaum Hawa yang melarat, ya kan, yang sengsara di dalam kehidupannya. Yang kedua, apakah dia juga
menjadi pelacur, yang Enggak, Pak Dani. Enggak. Biarkan dia dulu. Mana yang terbaik di antara tiga ini? Mana yang terbaik menurut ibu-ibu yang ada di sini? Kalau saya, menurut saya, pelacur pergi aja ke Doli itu loh Pak, ke Surabaya. Kawini semua Pak Dani. Kawini yang di Doli Surabaya tuh Pak Dani. Pak Dani pasti hebat tuh. Dani ke Surabaya, pergi ke tempat pantai itu yang nama apa, Doli ya. Pak Dani ke sana, nikahi semua. Nah itu bagus Pak Dani. Berarti Pak Dani menjalankan ayatnya bener itu Pak. Jangan dipilih-pilih orangnya. Langsung aja ke tempatnya. Iya, begini. Kalau saya mampu ekonomi, saya kawin Ibu. Pak Dani, sudah tua Pak Dani. Ingat umur Pak Dani. Loh, kawin semua loh, ada 1000 loh. Pak Dani bisa bangga. Contoh Pak Dani gini, Pak Dani. Sebentar Pak Dani. Pak Dani sebentar Pak Dani sebentar. Aku mau nanya juga nih. Sebentar aku mau nanya. Pak Dani, aku kan kawin nih, kawin lagi nih, kawin 1 2. Ini sekarang istri saya 1. Aku kawin 4 lah jadinya. Ini sekarang ini masalahnya 1 nih Pak Dani. Kan barang saya kan udah dibilang pinter banget, kayak dulu lagi kan nggak mungkin tuh. Masa tiap kali dulu baru cerita aja udah ting nanjak. Sekarang buka semua aja nggak belum tentu ting. Buka semua loh. Pak Mikir, ini saya dosa di sini masih orang single loh Pak Mikir. Jangan bicara-bicara yang begituan Pak Mikir. Nggak, kita cerita yang benar. Apakah aku dosa membiarkan itu bini-biniku ke apa namanya kesengsaraan dalam hidup itu gitu loh. Kan orang juga sengsara loh nggak dipakai loh. Pak Mikir tidak buat bersalah berdosa, tetapi Pak Mikir menciptakan kembali orang-orang yang baru, pelacur-pelacur yang baru. Kalau tidak bisa melakukan itu, kan begitu akhirnya Pak Mikir. Betul, akhirnya istriku jadi selingkuh kan? Akhirnya istriku jadi selingkuh kan? Istriku jadi selingkuh kan? Diselamatin lagi. Nanti Bapak punya istri diselamatin lagi, dia diangkat harkatnya martabatnya sama orang yang lain. Jangan singgung Datu Maringgi. Itu kan Datu Maringgi. Saya jadi bingung. Saya berbuat baik apa berbuat dosa? Bingung saya. Oh, ceritanya Pak Mikir, contoh Pak Mikir kan orang kaya, memang orang kaya. Kemudian kaya. Istri 4, ya kan? 4. Iya, muda-muda. Nah, Pak Mikir dalam keadaan sekarang ini sudah loyo, nggak mampu. Loyo. Ada tua. Secara harta mampu, tapi secara jasmani itu nggak ting terus, nggak ting. Akhirnya kan bikin bini saya jadi selingkuh, ya nggak? Benar nggak? Saya berbuat dosa nggak itu? Ya dosa lah. Ya, dosa kan? Solusinya Pak Mikir. Jadi solusinya begini, Pak Mikir kan kaya raya kan? Kaya. Uang kaya. Iya. Di saat istrinya menginginkan, karena dia masih muda kan, dia bisa mencerai Pak Mikir. Kemudian uang yang dimiliki yang saya nggak mau ceraikan dia. Sorry Pak. Sebentar Pak Dadi, saya nggak mau ceraikan dia, rugi dong. Nggak mau. Rugi. Kalau dia saya nggak mau ceraikan. Kalau saya ceraikan dia nggak boleh dapat harta. Dia nggak boleh dapat harta. Enggak. Dia nggak boleh dapat harta. Aku juga nggak mau dong. Kalau mau rugi dong. Islam nggak seperti itu Pak Mikir. Di dalam Islam nggak seperti itu. Jadi walaupun dia gugat cerai, dia tetap mendapatkan harta. Betul Pak. Sebentar Pak tadi. Tidak mampu memenuhi kebutuhan batinnya. Betul Pak Dadi. Saya minta Pak Dadi, saya mau minta ayat yang membolehkan bini meminta cerai sama laki. Yang dibolehkan sama Al-Quran mana?
kalau saya yang tahu, yang boleh mah laki boleh ceraikan istri, istri nggak boleh ceraikan laki. Wah, benar nggak? Bohong itu. Enggak benar. Kata si Ustaz Somad, tinggal telepon aja, aku ceraikan kamu ya, ting ting, kamu cerai, aku kawin lagi. Itu. Kalau istri nggak boleh ceraikan katanya, itu aturannya. Siapa itu Ustaz Somad. Enggak, Anda salah paham. Anda gagal. Salah paham lagi ya saya, Pak. Saya pastikan Oh, jadi itu gagal paham. Istri bisa melakukan gugat cerai namanya. Iya, kalau di pemerintah. Ke pemerintahan sekarang. Dalam Islam juga contoh, ya. Contoh antara Zainab dengan Zaid bin Harithah yang menuntut Zainab. Ini mohon maaf nih, saya punya giliran tadi, saya punya jawaban belum lagi nih, Pak Mikir. Tunggu sebentar Bu. Tunggu Zainab sama si Zainab bin sama Zaid. Betul. Tapi yang menceraikan si Zaid kan, bukan si Zainab menceraikan si ini kan. Zaid yang menceraikan si Zainab. Zainab yang minta diceraikan. Zainab minta cerai, tapi yang menceraikan itu si Zaid yang menceraikan Zainab, bukan Zainab menceraikan Zaid. Itu jangan dibalik, Pak. Iya, tetapi jangan dibalik. Oke, dia minta cerai, tapi kalau saya nggak mau ceraikan kan boleh. Istri saya minta cerai, saya nggak mau ceraikan, boleh nggak? Hah? Boleh kalau sudah ada putusan dari kodi. Kalau zaman Rasulullah itu namanya kodi. Kodi itu artinya ya kayak kita ini pengadil, kodi namanya. Ayat berapa itu, Pak? Loh, kok ayat? Itu bukan ayat, itu hadis Rasulullah. Dicontohkan hadisnya oleh hidup zaman modern, Pak, bukan zaman Muhammad. Bukan, tunggu. Aku mau tahu hadisnya yang mana. Saya kan bukan di rumah ini. Saya enggak di rumah. Ya. Saya di tempat. Oh, jadi utang ya, Pak Dani ya? Pak Dani utang ya? Utang ya? Utang jawabannya ya? Oke, utang jawabannya. Oke. Kalau Pak Dani, aku ke Pak sama Pak Madi, dia muter, nggak tahu. Aku tanya A, dia jawabnya B. Gitu masalahnya. Dasar hadisnya aja. Tolong Pak Madia nanti carikan hadis tentang Rasulullah tentang istri boleh menggugat suaminya. Coba hadisnya yang mana gitu. Ya gitu. Pak Dani jawab dulu ibu yang bertanya itu, Pak Dani. Ada ibu yang bertanya tadi belum terjawab, Pak Dani. Nanya apa itu? Oh, bukan. Tadi Pak Dani sudah tanya. Saya cuma mau jawab dari segi perempuan yang normal ya, Pak Dani. Kalau saya sebagai perempuan yang normal yang berusaha sendiri. Ini saya sekarang berusaha sendiri. Walaupun saya masih single, tapi saya berusaha sendiri untuk saya punya kehidupan sendiri. Saya tidak akan pilih jalan yang seperti Pak Dani bilang tadi ada 3 pilihan. Saya tidak akan pilih seperti itu, Pak Dani. Kalau untuk saya seorang perempuan yang normal ya, Pak Dani. Sekarang itu saya punya jawaban, Pak Dani. Karena ini saya bukan jawab dalam konteks agama atau apa, bukan, tapi saya jawabin dalam konteks saya sebagai perempuan, itu saja Pak Dani. And then saya mau tanya nih Pak Dani, itu saya punya jawaban kan Pak Dani, entah Pak Dani mau terima atau tidak, tapi itu saya punya jawaban, oke? Sekarang saya mau tanya nih Pak Dani, kalau Pak Dani sebagai orang tua akan sanggupkah Pak Dani biarkan anak Pak Dani jadi pelacur? Nggak mungkin, Bu. Makanya saya bilang daripada tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan? Jadi kalau tidak mungkin jadi begitu, akan sanggup ke Pak Dani mau biarkan anak Pak Dani di poligami? Sanggup. Istri nomor 4, walaupun dia tidak, walaupun dia tidak setuju dengan laki-laki tua itu. Sekalipun saya tanya. Dia tidak setuju,
kita tanya dia dulu yang bersangkutan. Ya kalaupun dia tidak setuju, seperti apa yang Pak Dani? Dengar dulu. Dengar dulu. No, saya belum habis. Saya belum habis. Dengar dulu. No, saya belum habis. Saya jawab. Belum habis. Saya belum habis. Tadi saya punya, tapi Pak Dani bicara lagi yang lain lagi tadi. Saya kan baru satu tadi. Iya, itu belum saya jawab tuntas. Tadi Pak Dani kasih saya tiga pilihan, Pak Dani. Kalau jawabannya nggak tuntas, Ibu framing lagi. Itu pekerjaan yang nggak bagus. Jangan dipotong, Dani. Itu tata bicara yang bagus. Ibu, biarkan dia jawab dulu. Saya suka yang dia punya jawaban. Jadi begini, sekiranya, ya kan, dengarkan baik-baik dulu ya, supaya tuntas. Daripada dia berpelacur, otomatis dia menjadi istri yang keempat. Apakah dia mau atau tidak, kita tanyakan dengan dia. Nak, apakah kamu mau menderita di dalam menjalani kehidupan ini atau menikahi orang yang tua tadi? Pilihan dia. Seorang perempuan otomatis dia lebih senang menerima. Saya yakin, Bu. Ibu belum merasakan barangkali. Ibu belum mengalami orang-orang yang melihat Ibu belum pernah melihat kondisi manusia yang kurang ekonominya, hidupnya melarat, sehingga dia bisa menerima orang yang lebih tua daripada dia untuk dinikahi. Bahkan, sorry ya Dani. Pak Dani, you were talking. Sorry ya. Sebentar. Kau sedang bicara dengan jadi wanita ya. Saya mau tanya Dani ya. Kau ini udah pernah jadi perempuan Dani. Coba Anda bisa tanya menjawab. Pak Mikir. Berapa banyak ya? Mohon maaf ya dengan Pak Mikir, teman-teman Pak Mikir ya, Pak. Ya, yang saya itu yang memiliki istri simpanan. Berapa banyak itu? Tapi saya nggak tahu, saya nggak punya. Kalau saya punya dipotong 3, Pak. Enggak punya, benar. Enggak, saya nggak punya. Kau ketahuan dipotong 3, istri saya galak. Istri saya galak. Jadi bisa menjawab perasaan wanita ya. Karena Dani itu sudah pernah jadi wanita ya. Aduh, Dani, Pak Dani. Daniel, itu nah, panggil Terus Daniel Pak Dani, aja. tadi jawab apa Pak Dani? Pak Dani punya kawan-kawan di chat sana semua sudah marah saya tuh Pak Dani. Semua pengecut-pengecut di bawah sana sudah marah saya seperti orang gila tuh di chat sana. Jantan sial, lu kalau mau masuk sini setan, kita berdebat sini. Pak Dani, saya mau tanya Pak Dani. Santai saja, Bu. Itu ada di bawah di chat sana itu dia seperti itu biadab sekali itu. Lu datang naik sini kok kita bicara di sini. Pak Dani, ini saya nonton narasi. Lu bilang saya tidak ini tunggu sebentar ya, ini Pak siapa nih? Tadi ada nama siapa di sana itu. Dia bilang saya tidak lihat dunia luar. Hello, idiot. Datang di sini, lu naik di sini biar kita bicara di sini. Biarin aja, itu anak setan. Iya, memang bodoh sekali. Dia punya itu orang nggak pernah keluar biadab Indonesia, Bu Ina. Orang nggak pernah Idiot. keluar negeri, maklum lah, jaga kandang. Lu keluar datang sini kita bicara di sini. Pak Dani tadi lanjut apa tadi Pak Dani bilang? Tadi kan saya tanya, kalau ini Pak Dani sebagai orang tua nih, ya kan? Dan Pak Dani tadi bilang kalau Pak Dani akan tanya anak tuh, nak itu Iya, saya akan tanya kepada anak tersebut. Saya bilang, apakah kamu mau hidupnya melarat tanpa ada yang bisa Pak Dani kalau sebagai orang tua tidak akan tanya anak seperti itu. Jangan dipotong. Biar aja. Ya, silakan Pak Dani, silakan. Ya, silakan Pak Dani, silakan, jangan memaksakan. Kan? Nggak punya apa-apa. Ini fakta, Bu ya, bukan saya bicara omong kosong. Jadi banyak orang tuanya yang tidak punya apa-apa, hidupnya melarat, nggak ada apa-apa lagi yang mau diharapkan, mau makan itu pas-pasan, boro-boro mau mencari kesenangan dunia,
untuk makan aja agak kesusahan dia. Kemudian anaknya yang gadis kemudian dilamar oleh orang kaya yang memiliki pabrik, memiliki perusahaan, tetapi dia mau dijadikan istri keempat. Maka kita tanyakan kepada anak tersebut, apakah anak kita ini mau melarat seperti ini, nak, seperti bapak ini yang melarat, atau kawin dengan orang tua yang kaya tadi? Tinggal pilihan. Maka saya katakan 99% anak tersebut akan menerima lamaran orang tua yang kaya. Terima kasih. Oh, benar-benar. Oh, Saya pro Dani. begitu. Saya pro Dani. Tapi Pak Dani, aku mau nanya lagi nih. Kenapa istri Muhammad habis diceraiin? Habis meninggalnya janda-jandanya Muhammad nggak boleh dikawinin? Kan itu kan menyengsarakan yang itu. Itu rata-rata masih muda loh Pak Dani. Istri Rasulullah SAW yang muda itu cuma 2. Pertama Aisyah, yang kedua Maria Kittiyah. Yang lain itu Terus tua masih semua. Berapa umurnya? Umur 45, umur 60, bahkan ada umur 70. Gak ada Pak. Gak ada Pak Dani. Yang paling tua yang saya lihat, aku tahu. Nggak, aku lihat itu yang paling tua itu cuma 55 apa 60. Pokoknya kurang lebih lah 55 lah ya. Terus yang itu yang 30 lebih ada berapa biji, banyak juga. Yang paling tua itu yang 55. Terus yang kedua tua itu yang si ini. Itu yang masalah kan. Biarpun 40 wanita itu masih senang loh Pak Dadi. Saya jamin itu. Soalnya saya punya bini. Betul. Rata-rata di bawah 40 loh Pak Dani waktu Nabi meninggal. Kenapa nggak boleh dikawinin? Sedangkan Nabi boleh kawin yang ada. Gimana Pak? Perempuan saja di bawah 50 tahun masih jentong. Pak Dani, kamu jangan bilang, pusing aku. Aduh, istriku mau, aku ya repot. Tuhan Yesus. Tapi tergantung perempuannya, Pak. Pak mikir. Tapi kan apa Pak Utabar? Kan Jadi bisa saya tanya sudah kah? Hah? Pak Utabaran macam-macam kau. Jangan diajarin. Pak Utabaran mesin apa ya? Ibu-ibu tolong tutup telinganya. Dulu ya. Oh iya ya. Okay. Jangan dulu lah Pak Dani. Udah mau subuh lagi. Apa namanya? Masih lama. Begini Pak Dani. Begini nanti Pak saya Dani. sambung lagi nanti saya sambung lagi ya. Salam semuanya. Pak Dani, saya belum Pak Dani. Pak Dani. Oh Pak Dani. Ya Tuhan, saya punya soal. Oh my goodness. Ya, ini gara-gara Pak mikir nih. Sampai saya tidak dapat. Gara-gara Pak mikir. Ada Wadia. Rasanya Pak Madia sudah tidur. Oh, Pak Madia. Halo kawan, Madia ini mau sholat subuh dulu sebentar. Paling break 10 menit. Belum, Bra. Nggak apa ngobrol-ngobrol. Belum. Ya. Oh, iya. Sebentar. Ya, lanjut. Iya. Oke. Paling 5 menit. Oke. Lanjut dulu ya. Madi standby dulu. Oke. Standby ya. Yang pertanyaannya Pak Bombong, Pak Mikir. Ya. Kan perempuan kan hanya satu-satu yang mau dengan nikah orang kaya. Pasti dari 1 juta perempuan pasti 1 atau 2 orang aja. Gak mungkin semua yang miskin mau kawin. Betul. Dia kawin mau, duitnya mau, tapi itunya kan dana dia juga mau kan. Itu yang malam hari ini perempuan yang bukan yang non Kristen, silakan ke Pak Bobo bahwa kami juga tidak mau dipoligami. Silakan yang non Kristen ya. Yang bukan orang Kristen, silakan studio di Pak Bobo. Pak Bombom. Ya. Menurut Pak Dani, kalau anak wanitanya atau wanita itu miskin,
susah dinikahi dengan orang tua yang banyak uang, kebanyakan katanya memilih menikah. Oke, kita angkat tangan bahwa satu persoalan mereka terselesaikan. Tapi pernahkah mereka berpikir setelah menikah persoalan yang lebih banyak akan muncul dari hal itu? Benar, benar Pak. Benar Makanya Bu. itu Benar. saya sedang Sa- makanya sa- itu tadi saya seandainya mau tanya saya, lanjut, tapi gara-gara pemikir nih saya tidak tanya lanjut nih. Iya, Bu, jadi santai Bu. Ibu, Sebentar, 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 tadi sebentar, sebentar. Ibu mengatakan bahwa Ibu seorang yang masih sendiri tapi mandiri. Nah, itulah perbedaannya. Wanita Kristen dengan wanita yang di sana. Wanita Kristen sudah diajarkan sejak kita sekolah minggu untuk menjadi kuat. Karena kita di mata Tuhan itu sama. Di mata Tuhan kita sama. Bahkan kita lebih kuat katanya menurut firman penolong kepada laki-laki. Kita sebagai penolong. Nah, itu adalah kekuatan iman yang membuat wanita Kristen itu mandiri dan kuat, bisa membedakan yang mana yang harus dipilih dalam hidupnya. Jadi mereka menyelesaikan satu persoalan, tapi menimbulkan 10 persoalan. Seperti itu. Itu Pak, terima kasih. Benar, kalau umpamanya ya, seandainya umpamanya begini nih, saya kan kawin nih, anak yang umurnya 17-an. Tuh tahu nggak pikiran saya jadi apa? Dia ngeracunin gua nggak ya ntar? Biar dapat harta saya. Itu jadi pikiran loh. Beneran. Kasih racun terus dia kena rampas semua harta. Betul. Sinetron. Itu banyak kejadian Terus loh. kemudian tapi bukan dari sisi yang laki saja, Pak. Dari sisi perempuan juga akan melakukan hal-hal bukan hanya seperti itu pemikiran perempuan tuh, mungkin yang lain, mencari yang lain, ke sana kemari nggak jelas. Jadi kan malah berdosanya lebih parah lagi. Betul, Kalau dia waktu belum menikah dia hanya kekurangan uang. Uang kan bisa dicari, bekerja Tuhan kasih tenaga, Tuhan kasih kita otak. Kita bisa bekerja apapun untuk memperbaiki kehidupan keluarga kita, bukan dengan cara menikah dengan milik orang, apalagi sudah tua demi Iya, ini yang saya mau tanggapi sedikit tadi yang Pak Dani bilang ya. Pak Dani bilang apa? Kalau karena miskin, karena dalam ekonomi rendah atau apa. Oke, ini kita bukan bicara konteks agama ya. Saya dari tadi bilang panjang lebar saya bilang ini bukan dari konteks agama saya bilang. Kalau menurut saya masih perempuan saya perempuan normal, saya tidak akan mau dipoligami atau jadi pelacur atau satu lagi yang tadi dia bilang ada 3 tapi saya tidak dengar dengan jelas tadi dia bilang. Maksudnya kalau dia sebagai orang tua sekalipun ya tidak mungkin dia akan tanya anak dia begitu sampai hati kan dia lihat muka anak dia. Dia tidak pikir ke apa perasaan anak dia nanti. Ya kan? Kalau saya sebagai orang ya masih sendiri lah saya pikir itu seperti orang tua terlalu egois. Masa untuk kasih kesenangan begitu tuh harus korbankan anak. Itu tuh bukan karena kalau menurut saya itu dia bukan untuk untuk kasih anak tuh punya kesenangan, bukan juga. Tapi kalau menurut saya ini kalau pakai kata kasar mungkin itu seperti jual anak itu. Karena apa? Betul. Karena dia mau cari itu orang yang kaya. Kalau orang yang kaya itu salah menurut saya. Kalau bilang mau poligami atau apa, bilang yang berkemampuan saja. Kenapa harus cari yang paling kaya seperti Pak Dani bilang tadi, ya kan? Itu kan betul. Itu kan pasti untuk keuntungan keluarga juga, keluarga perempuan itu. Jadi itu maksudnya mereka mau jual anak, Kak? Betul, itu bukan cinta. Kalau cinta lain, kalau nafsu lain. Kalau mereka bilang akan tanya anak itu, akan tanya baik-baik begitu. Sebagai orang tua, sanggup kan mereka lihat muka anak itu, anak yang masih kecil, anak perawan mereka tanya seperti itu depan. Terus tanya, maukah tidak untuk Bapak ini tidak sanggup lagi untuk jaga keluarga ini, sanggup maukah
mau biaya keluarga ini, maukah tidak untuk Betul. dengan orang kaya seperti itu. Baru sebut orang kaya tua itu, orang kaya tua itu. Ulangi lagi, orang kaya tua itu. Sanggup ke orang tua begitu akan tanya anak dia depan begitu? Sanggup kah? Kalau saya sebagai orang masih sendiri ya, saya belum ada anak, tapi saya kalau pikir tentang itu saya rasa seperti, oh my God, saya tidak akan mampu. Betul. Jadi pacaran aja nggak mau diselingkuhin ya. Masa kawin bisa ditambah gitu ya. Iya kan? Betul. Pacaran saja, baru begini saja bilang sudah selingkuh, apalagi sudah nikah. Oh, waduh. 4 lagi. Potong 3 kan? Potong 3 kan? Dipotong 3 kan? Pokoknya saya takut dipotong 3. Bukan, itu ini aja udah pendek, dipotong 3 lagi nggak ada sisanya, tau gak? Stres lu. Mikir. Pak Mikir, di sini ada orang Jawa bilang Pak Mikir jangan bicara begitu Pak Mikir. Salah tuh Pak Mikir. Enggak, saya logis pakai akal. Saya logis pakai akal. Ya. Bu. Yang disampaikan Pak Dhani tadi mungkin 1 dari 1.000 anak mungkin yang mau, tetapi yang mereka ambil kesimpulan itu, mereka ambil kesimpulan semua itu harus ikut ajaran. Terpaksa karena ada kenyataan yang ada di lingkungan saya seperti itu ada Pak. Jadi dia tuh terpaksa, dari yang disampaikan Pak Dhani itu hanya 1 di antara 1.000. Jadi yang 1 itu yang diangkat-angkat gitu. Coba kita lihat yang lainnya. Banyak yang mau melakukan tetapi terpaksa seperti itu karena dipaksa orang tuanya. Iya. Bukan dipaksa orang tuanya. Ya, karena kasihan orang tua saya. Ini orang tua saya, demi orang tua saya, demi keluarga saya, sementara hidupnya nggak nyaman, Pak. Kalau ada anak yang memang ingin berjalan bersama Tuhan, terus dia jalankan apa yang menjadi harapan keluarganya, menikah dengan seseorang yang notabene cocoknya dibilang sebagai kakeknya, dia lakukan, dia sengsara, Pak, perasaannya. Betul. Gitu. Tetapi ada sih yang memang menyukai, nah itu memang karakter anaknya itu sendiri memang sudah suka dengan seperti bapak yang tua-tua keladi. Tetapi yang kita bicarakan di sini, yang kita bicarakan dia bukan suka uangnya. Iya, yang suka uangnya. Ya, uangnya. Seperti itu. Iya, makanya kelihatannya happy ya Pak ya. Kelihatannya happy, tetapi iya kelihatannya happy. Wah dia tuh bahagia tuh nikah sama si kakek itu atau si opa itu uangnya banyak, gini dan sebagainya. Padahal si anak itu melakukan hal itu dengan temannya, berselingkuh, berini dan dengan temannya sendiri itu ada di depan mata saya Pak. Jadi, aduh, Pak, nonsen itu masalah itu yang dikatakan. Tetap adalah dikatakan bahwa hanya maut yang memisahkan. Itu adalah memang ajaran yang luar biasa. Kita bersyukur ada di dalam dalam naungan Tuhan yang memiliki firman yang tetap, kekal dan benar adanya. Seperti itu ya Pak. Kita hanya mengingatkan mereka, kalaupun ajaran mereka seperti itu, tetapi mereka masih punya hati nurani, mereka masih punya kecerdasan yang Tuhan kasih, mereka masih punya perasaan. Pilihlah yang mana yang baik, pilihlah mana yang benar gitu. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan memang senang itu Pak, bukan menjalani menurut saya. Memang suka gitu. Bukan menjalankan firman, tetapi suka barang-barang muda seperti itu. Betul. Kasihan Pak betul. Dari tadi. Mata Pak ini coba saya ceritain dulu. Tunggu saya ceritain sebentar dikit ya. Kita ya orang tua, anak itu pasti meninggalkan kita.
Terakhir, kita yang duduk sama siapa? Antara kamu dengan istri saya dengan istri saya dengan saya. Itu antara dua. Nggak ada yang lain. Makanya saya berkata kepada kalian yang tidak menyayangi istri, sayangilah istri kamu. Soalnya itu teman kamu di waktu masa tua. Nggak ada yang lain. Nggak mungkin orang itu. Kau nggak percaya, coba aja. Rata-rata yang tinggal orang tua berdua. Tidak ada yang bertiga. Berdua saja. Kau yang ada tiga, biasanya lakinya tidur di emperan. Lain. Tidur sendiri. Itu masalah. Percaya saja, saya udah lihat contohnya banyak. Saya lihat contohnya. Tenang saja. Kawin 3. Waktu mudanya dia memang happy-happy aja. Oh, sana sini, sana sini. Terakhirnya, tuanya, siapa yang mau? Gak ada duit katanya. Ditinggal. Bukan ditinggal ya, kamu tinggal di sana aja. Kamu ke sono aja. Kamu ke sono aja. Sekarang kan kalau cuma suami istri, nggak ada yang lain. Saya nggak kemana-mana, dia nggak kemana-mana. Akhirnya duduknya berdua. Anak di mana? Nggak tahu. Nggak tahu di mana. Percaya nggak? Ayo, siapa yang merasakan itu? Anaknya nggak ada, duduknya berdua aja. Ya, ada nggak yang merasakannya? Ada. Orang tua kami, Pak, orang tua kami kan tinggal di daerah lain, memiliki 6 anak, anak. Kebetulan saya paling besar, kemudian ada adik-adik. Dan kami berpisah di berbagai pulau. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, ada yang di mana-mana gitu ya, Pak, ya. Jadi beliau kembali tinggal di rumah yang kita punya rumah ya, orang tua memang memberikan kami masing-masing kamar 1 ya, Pak, ya. 1 kamar, 1 anak. Nah, sekarang rumah itu menjadi sepi, mereka berdua, puji Tuhan. Sampai sekarang Tuhan masih pelihara mereka, saling mendukung, saling berdoa berdua untuk anak-anaknya, dan mereka merasa kesepian. Di saat kebetulan ada cucu-cucu beliau yang ada di satu daerah, nah tetapi punya juga tempat sendiri gitu ya. Mereka punya tempat sendiri, mereka selalu menjenguk, mereka suka cita sekali kalau didatangi seperti itu. Nah, jadi ada yang menjaga 1 orang, tetapi dari keturunan memang tidak ada yang menetap itu karena punya masing-masing tugas yang tidak bisa bersama-sama di daerah. Memang mereka sangat kesepian, Pak. Jadi setelah mereka tua ya mereka berdua kembali, tetapi di situ mereka berdua itu kembali lagi, mereka bercerita bahwa mereka seperti saudara, mereka kasih itu semakin kuat sama dengan Tuhan, kesempatan yang ada mereka selalu berdoa. Seperti itu saya alami orang tua sendiri. Boleh. Silakan.